Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini Bu Popi ingin menjelaskan tentang materi perhitungan PPh pasal 21. Semoga dengan melihat video ini akan menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dan semakin terampil lagi dalam memahami bagaimana langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Di sini akan Bu Popi beri contoh soal. Yang pertama adalah diketahui PHKP Bapak Eko sebesar 85 juta, berapa PPh terutangnya. Nah, di soal pertama ini sudah diketahui penghasilan kena pajaknya atau PHKP-nya. Jadi kita tidak perlu menghitung PHKP-nya berapa. Jadi langsung diketahui PHKP-nya. Kalau PHKP-nya sudah diketahui, berarti langsung dikalikan dengan persentase tarif dari PPh pasal 21. Yang pertama adalah tarif sebesar 5%, yaitu batasan dengan 60 juta. Berarti 5% dikalikan 60 juta, yaitu 3 juta. Setelah itu, karena PHKP-nya 85 juta, maka sudah dihitung 5% 60 juta, sisanya adalah 25 juta ini dikalikan dengan tarif 15%, ketemu Rp3.750.000. Di sini dijumlahkan, berarti untuk total PPh terutangnya adalah Rp6.750.000. Ini untuk soal pertama. Untuk soal kedua, diketahui lagi PHKP-nya Bapak Andri sebesar Rp265 juta. Berapakah PPh terutangnya? Nah, kita lihat perbedaan dengan nomor 1, yaitu terdapat pada jumlah PHKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, yang PHKP-nya di sini lebih besar jumlahnya. Berarti otomatis nanti tarif yang akan digunakan akan lebih banyak. Tarif yang pertama yang digunakan adalah 5% dikalikan 60 juta, karena batas dari 5% adalah 60 juta. Di situ diketahui 3 juta hasilnya. Selanjutnya, untuk tarif yang kedua kita menggunakan 15%. Dikalikan berapa? 190 juta. Kenapa dikalikan 190 juta? Dikarenakan batas maksimal sampai di tarif 15% adalah 250 juta. Dikalikan ketemu sebesar 28.500.000. Selanjutnya masuk di tarif ketiga, yaitu 25%. 25% kita kalikan berapa? 15 juta. Karena di batas ini batas maksimalnya adalah senilai 500 juta. Di sini sudah kalau di total antara 60 juta ditambah 190 juta, ketemunya 250 juta. Di sini sudah 265 juta. Berarti untuk PHKP 265 juta ini berhenti di tarif 25% dengan hasilnya adalah 3.750.000. Setelah di total semua tarif yang sudah dikalikan, maka ketemu PPh terutangnya adalah Rp35.250.000 dari PHKP atau penghasilan kena pajak 265 juta, maka PPh terutangnya adalah sebesar Rp35.250.000. Selanjutnya, gaji pokok 50 juta per bulan dengan tunjangan transport 10 juta per bulan, jaminan kecelakaan kerja 0,24% dan jaminan kematian 0,3%. Beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Berapa PPh pasal 21?
Pak Anwar pada bulan Januari. Oke, berarti kita masukkan dulu yaitu gaji pokoknya. Gaji pokok berapa? 50 juta kita masukkan. Tunjangannya karena di soal ada 10 juta. Tunjangan ada di soal sebesar 10 juta. Ini kita masukkan. Nah, kalau misalkan di soal tidak ada tunjangan, maka tidak perlu ditambahkan dengan tunjangan. Setelah itu JKK dikalikan dari gaji dan JKM juga dikalikan dengan gaji. Maka di total untuk penghasilan brutonya setelah ditambahkan dengan gaji pokok dan tunjangan, maka dengan JKK dan JKM ketemulah 60.270.000 rupiah untuk penghasilannya. Jikalau di sini tidak ada tunjangan dan tidak ada jaminan lain-lain, maka hanya gaji pokok saja yang menjadi penghasilan brutonya. Setelah penghasilan bruto kita ketahui, maka akan dikurangi yang namanya biaya jabatan. Biaya jabatan itu besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto di sini adalah 5% dikalikan 60 juta sekian, hasilnya lebih dari 500.000. Maka di situ dimasukkan sebesar 500.000 untuk per bulannya. Selanjutnya untuk penghasilan netonya, setelah dikurangi penghasilan bruto dikurangi penghasilan neto, penghasilan bruto dikurangi oleh biaya jabatan, maka ketemulah penghasilan neto dengan jumlah 59.770.000 rupiah. Penghasilan neto ini sebelum dikurangi PTKP maka harus dikalikan dulu 12 bulan, 1 tahun, disetahunkan dulu baru dikurangi PTKP-nya. Setelah itu maka ketemulah PTKP-nya. Kita lihat PTKP-nya tadi karena belum mempunyai tanggungan dan belum menikah, maka 54 juta untuk PTKP-nya. Setelah itu kita kurangi PTKP-nya menjadi 663.240.000. Nah, makanya di sini untuk pengali tarifnya adalah 5% dikalikan 60 juta sekian 3 juta, 15% dikalikan 190 juta, ini sama dengan soal yang nomor 2 untuk lapisannya. 25% di angka 250 juta karena batas maksimalnya adalah 500, maka ini ditambahkan dengan atasnya sudah 500. Dan selanjutnya sisanya itu masuk di tarif 30% dikalikan 163.240, maka ketemu sekian. Dan PPh terutangnya dalam 1 tahun adalah 142.972.000 rupiah. PPh terutang dalam 1 tahun sebesar 11.914.333. Ini dari PPh terutang 1 tahun dibagi 12 bulan. Begitu untuk PPh terutang, PPh pasal 21 dari aplikasi soal berikutnya. Yang menjadi kunci adalah di mana PTKP dan juga pendapatan-pendapatan yang diterima, adakah tunjangan atau tidak. Cukup sekian untuk contoh-contoh soal dan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.